Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang macam-macam peluruhan. Next. Suatu inti pada umumnya memiliki kelebihan proton atau neutron di dalamnya. Kedua contoh tersebut menyebabkan terjadinya dua macam peluruhan atau disebut juga dengan disintegrasi yang utama. C memiliki massa 14 dan proton 6, memiliki kelebihan neutron sejumlah 8. Untuk C yang di bawah memiliki massa 11 dan proton sejumlah 6. Next. Suatu inti dengan Z yang berarti proton, N yang berarti neutron, dan A yang berarti nomor massa. Jika ini tersebut kelebihan neutron, dalam hal ini N besar dari Z, maka N akan cenderung berkurang dengan pemancaran partikel atau zarah beta negatif, yang tidak lain adalah elektron dan antineutrino. Catatan, partikel beta dipancarkan dengan energi dari 0 sampai harga maksimum tertentu sehingga merupakan suatu spektrum energi yang kontinu. Peristiwa ini telah dipostulasikan suatu partikel yang disebut antineutrino yang tidak bermuatan listrik, bermassa sangat kecil hingga dapat diabaikan, dan bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Next. Perubahan yang terjadi yaitu neutron, kemudian proton, kemudian partikel beta, dan kemudian antineutron. Untuk 14C, perubahan dapat dituliskan sebagai berikut. C dengan nomor massa 14, kemudian proton 6, dan N dengan nomor massa 14 dengan proton 7 plus betamin. Proses peluruhan seperti ini disebut dengan peluruhan beta negatif. Next. Seringkali inti yang terbentuk dalam pemancaran partikel beta ini masih berada dalam tingkat eksitasi, yaitu belum berada pada tingkatan energi terendahnya, tingkat dasar atau ground state. Dalam hal tersebut akan terjadi pemancaran radiasi elektromagnetik yang biasa disebut juga sebagai radiasi gamma. Next. Jenis radiasi gamma tersebut serupa dengan sinar X, akan tetapi berbeda dengan peristiwa yang menyebabkannya. Pemancarannya mengikuti peristiwa pemancaran partikel. Radiasi gamma tersebut lebih bersifat sebagai paket energi yang diskrit. Kemudian, paket energi yang diskrit ini disebut dengan foton gamma. Next. Dalam hal inti kelebihan proton, akan terjadi proses pemancaran positon, yaitu partikel beta bermuatan positif, yang juga diikuti dengan pemancaran neutrino. Reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. Dan contohnya, dalam hal ini, 1,02 MeV atau sama dengan 1,63 kali 10⁻13 Joule merupakan energi minimum yang diperlukan untuk memancarkan beta dan ekuivalen dengan massa diam elektron dengan positron. Next. Inti-inti berat yang tidak stabil biasanya mengalami proses pemancaran partikel alfa yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, yakni inti helium. Partikel alfa tersebut bersifat stabil dan berenergi tunggal atau monoelektrik. Contohnya sebagai berikut. Proses lain yang mungkin terjadi adalah penangkapan elektron oleh inti. Proses ini disebut penangkapan elektron atau EC, elektron capture, oleh inti. EC disebut penangkapan K karena elektron yang ditangkap berasal dari kulon yang paling dalam yaitu kulit K.
Next. EC diikuti dengan pemancaran sinar X yang karakteristik karena elektron kulit L akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh elektron kulit K. Energi sinar X yang pancarannya merupakan selisih dari kedua harga energi ikatan elektron-elektron tersebut. Inti yang tereksitasi berinteraksi dengan elektron orbital sehingga terlepas. Proses ini menghasilkan gabungan antara pemancaran elektron dan sinar X yang disebut sebagai proses konversi internal. Foton sinar X yang dihasilkan dapat pula berinteraksi dengan elektron lain dan menghasilkan elektron Auger. Di dalam beberapa hal dapat terjadi lebih dari satu macam transisi dalam peluruhan sebuah inti, misalnya terjadi pada kalium-40. Contohnya sebagai berikut. Next. Inti berat seperti uranium-235 dapat menghasilkan proses fisi pembelahan baik secara spontan maupun terkena neutron. Dalam proses ini dihasilkan hasil belah atau fision produk yang dapat umumnya bersifat tidak stabil kelebihan neutron dan masing-masing membentuk deret radioaktif yang berakhir pada nuklida stabil seperti yang terdapat di dalam alam. Reaksi yang tertera di atas menunjukkan bahwa dalam proses tersebut juga dihasilkan neutron yang dapat menyebabkan fisi berikutnya dan seterusnya sehingga terjadi suatu proses yang disebut dengan berantai. Macam peluruhan seperti yang tertera dalam tabel di bawah. Next. Daftar pustaka ND 2007 buku acara di ruang farmasi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.